Halo, selamat siang. Kembali dengan saya Alvin Lim di LQ Indonesia Law Firm atau di Quotient TV. Teman-teman, hari ini saya mau membicarakan tentang teman-teman ya Oknum Polri lagi teman-teman. Oknum Polri. Kayaknya kita nggak ada nggak ada selesainya ini dengan Oknum Polri ya. Kenapa? Ya terlepas dari pemberitaan dan proses pembersihan yang dilakukan oleh Kapolri dan Kabareskrim teman-teman. Namun nampaknya ya Oknum Polri ini memang sangat susah dibasmi. Ya, di dalam hal adalah apa? Oknum Polri yang saya maksud adalah Oknum Polri ini yang menjadi teman-teman kaki tangan penjahat. Ya, jadi hari ini saya mau membahas yang lebih spesifik, yaitu tentang Oknum Polri yang menjadi kaki tangan penjahat. Ya, jadi biasanya Polri itu teman-teman ya kan bekerja demi apa? Diperintah oleh pemerintah. Jadi seharusnya nih yang namanya Polri, polisi itu kan pemimpin tertingginya Kapolri, tentu yang memerintah. Nah, Kapolri ini mendapatkan mandat tentu saja dari presiden ya atau dari pemerintah teman-teman. Ya secara teori hukum, di mana tugas mereka itu sebenarnya sudah diatur di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 teman-teman. Yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Garis bawahi di sini adalah masyarakat teman-teman ya. Dan tugas mereka yang paling utama sebenarnya adalah memberantas kejahatan. Itu teori hukum. Semua orang dari anak SD sampai orang tua juga seharusnya tahu teman-teman ya teori hukumnya. Tetapi kenyataan oknum-oknum yang ada ini teman-teman ya itu sudah makin lama makin brengsek. Oknum polisi ya, saya bicara tentang oknum polisi ini teman-teman, bukan institusinya. Tentu saja masih ada polisi-polisi yang baik teman-teman ya. Ya tentu saja tidak saya pungkiri itu, polisi yang baik itu masih ada teman-teman. Tetapi jumlahnya kalau menurut saya tuh sangat sedikit, udah kayak hewan langka lah gitu ya. Udah hampir punah teman-teman ya. Kalau menurut saya udah hampir punah, kenapa? Jarang banget saya temuin, jarang teman-teman ya. Nah hari ini saya mau membahas tentang Oknum Polri yang sangat spesial, yang sudah sebenarnya tuh mendarah daging teman-teman. Dari bawah sampai atas kelihatannya di sini ya. Nah, jadi sampai yang paling atas Kapolri mau benahi pun juga sulit nih sepertinya nih Kapolri sama Kabareskrim. Karena nggak akan pernah selesai dan nggak pernah hilang itu Oknum Polri teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau memberikan sebuah bukti solid lagi teman-teman. Sebuah bukti solid karena kan katanya Alvin Lim ini banyak jelek-jelekin orang katanya ya, ada beredar di luar nih Alvin Lim nih jelek-jelekin orang, Alvin Lim ini asal bunyi gitu ya. Jadi dipikirnya ini Alvin Lim ini tukang fitnah gitu teman-teman ya. Tapi hari ini teman-teman saya mau memberikan sebuah bukti kebrengsekan Oknum Polri teman-teman ya. Bukan satu orang teman-teman, tapi banyak nih rame-rame teman-teman. Oke, yaitu berupa apa teman-teman? Ya kan. Jadi hari ini sekali lagi saya menerima sebuah panggilan ya. Jadi seperti saya sempat bilang teman-teman, yang laporin saya pencemaran nama baik itu sudah ada puluhan ya teman-teman yang merasa kata-kata saya menghina, video saya menghina atau mencemarkan. Ya normal lah teman-teman. Normal ya, karena kenapa? Banyak orang itu mungkin nggak ngerti hukum dan mungkin short sighted atau bisa jadi mereka nggak nangkep gitu loh maksudnya. Jadi kritik dianggap penghinaan gitu ya, bisa aja gitu ya, karena kan tergantung bagaimana orang, apakah pikirannya sempit atau pikirannya itu bijak teman-teman. Oke, jadi hari ini teman-teman saya menerima panggilan dari pihak kepolisian lagi teman-teman, Mabes Polri, Mabes Polri teman-teman ya. Direktorat Tindak Pidana Cyber, ya, ditipit cyber nih teman-teman. Saya bingung nih, tuh, apa kerjaan orang-orang cyber, kerjanya kalau kerjanya ngurusin ITE gitu ya teman-teman ya, seru gitu loh. Jadi ITE ini seru gitu loh, karena kenapa?
Padahal sudah dibilang oleh Polri yang namanya ITE itu sudah bahkan ada SKB 3 menteri, teman-teman. Oke, tapi terlepas dari itu, teman-teman, saya bacakan aja ya, mungkin nggak kelihatan di sini. Judulnya undangan klarifikasi. Ada LP, teman-teman, LPB 0250 garing V 2022 SPKT Bareskrim Polri tanggal 30 Mei 2022. Jadi LP ini dibikin, teman-teman, 30 Mei 2022. Tolong dicamkan di tanggalnya nih, teman-teman. Kenapa? Ini tanggalnya penting nih. Jadi ini orang yang bikin laporan polisi, teman-teman, tanggal 30 Mei 2022, ya. Nah, kalau sebelumnya, teman-teman, ya, kalau sebelumnya yang bikin itu adalah seorang polisi yang bernama AKBP Pujiarto. Laporin saya pencemaran nama baik juga lah, dibilang melawan penguasa dan lain-lain. Padahal saya nggak pernah melawan penguasa, saya nggak pernah mau jadi penguasa. Biarin aja pemerintah kalian mau jadi penguasa, silakan penguasa. Saya tetap murni lawyer, ya. Nah, hari ini, teman-teman, ya, kalau yang sebelum yang laporin polisi, wah, tapi ternyata belakangan ketahuan, anak buahnya Sambo merekayasa penyidikan, teman-teman. Jadi bukannya polisi, tapi ya, kita tahu sendiri kan, ya, kalau orang merekayasa penyidikan sampai ditahan ditahan di Patsus kan, ya kita tahu sendiri tuh integritas macam apa, teman-teman, yang melaporkan saya gitu ya. Nah, kali ini yang melaporkan saya, namanya pelapor tersebut adalah atas nama Henry Surya. Wah, tertera di sini. Pelapor atas nama Henry Surya terkait dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi, teman-teman, saya didugakan mencemarkan nama baik Henry Surya. Lucu sekali ya, teman-teman, ya. Lucu loh, lucu. Kenapa? Ini dilaporkan, teman-teman, balik lagi adalah tanggal 30 Mei 2022. Status di 30 Mei 2022, beliau, si Henry Surya ini, statusnya adalah satu, sebagai tersangka. Kedua, sebagai tahanan Mabes Polri, ya, teman-teman, ya. Jadi, saya advokat, saya yang melaporkan Henry Surya atas dugaan pidana. Ya. Ketika saya melaporkan, menuduhkan semua yang saya tuduhkan itu, dia ditangkap dengan bukti awal tersebut, teman-teman, ya. Nah, udah ditangkap, malah saya pelapornya, advokatnya, dibilang mencemarkan nama baik dia. Hebat ya, teman-teman, ya. Belum selesai di situ, teman-teman, kehebatan Henry Surya, teman-teman, ya. Kehebatan Henry Surya adalah yang kedua, ingat nggak tanggalnya ini, saya bilang 30 Mei. 30 Mei 2022, Henry Surya sudah saya cek posisi di dalam tahanan Mabes Bareskrim. Saya tanyakan langsung ke Dirtipideksus Wisnu. Bang, 30 Mei ini si Henry Surya ini lu tahan loh. Dia tahan loh, dalam posisi tahanan loh. Tahannya di rutan atau di rumah, Bang? Rutan, Bang, rutan, kata dia rutan. Ya, kata orang-orang Mabes nih rutan nih, kata jenderal-jenderal rutan nih, teman-teman. Satu begitu ya, teman-teman, ya. Kok dari rutan bisa ya jalan-jalan ya? Emang bisa keluar kalau di rutan itu, setahu saya, teman-teman, ya. Sorry ya. Saya pernah di penjara, teman-teman, ya. Setahu saya tuh penjara yang benar itu, masuk dalam penjara, di sel dikunci, teman-teman. Nggak boleh keluar rutan. Nggak boleh keluar rutan. Ya, jangankan ke SPKT, teman-teman. Jangankan keluar SPKT. Keluar dari rutan aja nggak boleh nih. Jangankan ke gedung lain, ya. Ini bisa ke SPKT, teman-teman, jalan-jalan. Saya baru lihat loh. Ya, ini benar-benar hebat, teman-teman. Karena kenapa? Ingat, teman-teman. Pelapornya sendiri Henry Surya. Kenapa? Karena Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik, itu tidak boleh diwakilkan. Harus dilaporkan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Berarti, teman-teman, ini orang yang bersangkutan datang, teman-teman. Datang ke sana, ya. Datang ke SPKT dan melapor, teman-teman. Ini satu yang perlu dilihat, ya. Jadi, orang ini bisa keluar rutan, teman-teman. Itu satu. Kedua, teman-teman, adalah apa? Yang dilaporkan terkait dengan video.
di dalam YouTube kata dia. Di dalam akun YouTube Stref channel UC 6524 ya kan RFPOH KY XYYA 8TM dengan atas nama akun LQ Law Firm, akun YouTube. Saya makin bingung lagi teman-teman. Setahu saya orang dalam penjara tuh nggak boleh bawa handphone. Jangankan dalam penjara teman-teman. Lawyer aja saya teman-teman. Kalau ketemu penyidik tipit Exus nih atau penyidik tipit Exus, saya sebagai lawyer aja itu kalau bawa handphone tuh nggak boleh. Suruh titipin, teman-teman lihat deh banyak itu ya warning sign dilarang bawa handphone, dilarang bawa handphone, masukin handphone di locker, suruh simpan di locker teman-teman. Lawyer loh, lawyer aja nggak boleh loh. Dan tahanan teman-teman, apalagi tahanan. Di dalam rutan Mabes itu setahu saya tuh nggak boleh, teman-teman. Ya tahanannya tuh nggak boleh pegang handphone. Apalagi lawyernya juga nggak boleh, teman-teman, bawa. Tapi yang saya bingung nih kok Henry Surya bisa mengakses akun YouTube. Dia bisa tahu. Dia bisa tahu nih akun YouTube LQ Law Firm. Nomor sekian nih. Ya kan channel nomor sekian. Wush. Channel _ UC 6524 RF POHKX atas nama YouTube LQ Law Firm. Berarti teman-teman, sorry ya, selama ini Hendy Surya ini megang handphone teman-teman. Dia megang handphone di Mabes Polri, kemungkinan dia juga megang handphone di Rutan Salemba kalau sekarang dia ada di Salemba teman-teman. Ya, kemungkinan dia akan megang handphone teman-teman di sini. Apakah seperti ini jenis hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia? Teman-teman, dari sisi formilnya aja, dari sisi formil teman-teman ya. Sisi formil saya mau agar teman-teman belajar supaya pintar ya. Saya minta masyarakat netizen ini biar pintar teman-teman. Tujuan video saya seperti itu. Minimal Anda itu mengerti hukum. Ya. Saya kasih tahu nih, untuk bisa Henry Surya melakukan ini, berapa banyak oknum Polri kemungkinan dia sogok atau menerima fulus teman-teman. Pasti. Kenapa? Kalau nggak ada sogokan nggak mungkin bisa orang keluar penjara teman-teman. Nggak mungkin. Ya, kita hitung satu persatu teman-teman. 30 Mei ketika dia bikin laporan polisi, anggap dia kalau ada di dalam penjara, ya kan, dalam tahanan, dia mau keluar tahanan, itu pasti bayar dia. Kalau benar-benar keluar tahanan ya, pasti bayar. Jadi kalau ini panggilan polisi ini asli, ini kan panggilan polisi nih dia bilang laporan polisi dibikin Henry Surya. Kalau ini asli berarti dia keluar dong dari tahanan untuk tanda tangan dong di situ ya teman-teman ya. Jadi kalau dia lakukan itu teman-teman, pertama adalah yang dia langgar ya kan, dia adalah menyuap orang tahti teman-teman. Jadi ada polisi di tahanan itu namanya tahti, direktur tahti teman-teman. Jadi dir tahtinya ini atau petugas tahtinya pasti dia sogok teman-teman. Pasti dia sogok. Itu nomor satu teman-teman. Nomor satu. Kedua teman-teman ya, dia bisa mengakses handphone. Dia bisa mengakses handphone. Dengan dia bisa mengakses handphone teman-teman. Ya, dengan dia bisa mengakses handphone, berarti teman-teman, dia menyogok lagi oknum petugas polisi di tahti itu tahanan dan titipan teman-teman ya. Dia sogok lagi, itu udah oknum tuh. Untuk dia lepas dari situ, ya lepas dari tahanan, dia harus koordinasi dengan penyidik teman-teman. Jadi ini pastinya penyidik dari tahti, penyidik dari tipit Exus teman-teman. Penyidik dari tipit Exus ini pastinya apa yang dia lakukan? Menerima suap. Karena jika tidak, kalau nggak dibon dari dalam tahanan dia nggak bon, ini LP tidak mungkin terbit teman-teman. Ini LP nggak mungkin terbit, pasti dibon. Untuk ngebon tahanan di situ pasti keluar duit tuh. Feeling saya nih, ya
Keluar tuh duit dia nyogok ini Tahti, Tipi Texas. Karena kenapa? Dia saat itu adalah tahanan Tipi Texas, teman-teman. Ya, jadi untuk dia keluar dari tahanan, bikin laporan polisi, dia pasti nyogok, teman-teman. Ya, dan di sini ada pelanggaran prosedural, teman-teman. Itu ketiga, teman-teman ya. Keempat, teman-teman, ada yang namanya petugas rekom. Petugas rekom ini juga penyidik Tipi Texas. Ya, petugas rekom ini adalah penyidik Tipi Texas. Petugas rekom ini pastinya penyidik Tipi Cyber, teman-teman. Penyidik Tipi Cyber. Kenapa? Dia harus merekomendasikan ini termasuk pidana atau bukan. Ngerti ya, teman-teman ya? Termasuk pidana atau bukan. Nah, seharusnya, teman-teman, dengan posisi Henry Surya sebagai tersangka dan sebagai tahanan, dan orang goblok juga tahu, teman-teman, saya ini lawyer yang laporin dia, salah satu lawyer yang laporin dia, yang paling vokal, ya nggak mungkin nggak tahu di situ, tapi masih dibikin itu laporan polisi, berarti menandakan ini siapapun petugas rekom di sini, teman-teman, ya siapapun petugas rekom di sini melanggar hukum, teman-teman. Ngerti ya, teman-teman ya? Jadi sudah pasti di sini petugas rekom di Tipi Cyber ini brengsek. Dan yang terakhir, teman-teman, yang kelima, ketika panggilan ini datang dari Tipi Cyber, ya berarti menandakan penyidik-penyidik di Tipi Cyber ini nggak teliti dia. Harusnya dia bisa lihat dan dia bisa langsung hentikan. Nggak perlu panggilan seperti ini. Ya, orang bego juga tahu. Nama baik siapa yang dicemarkan? Hendy Surya namanya baik. Kalau dia namanya baik, dia nggak akan jadi tersangka. Mencuri belasan triliun, teman-teman. Ya, sudah ditahan. Bukan saya doang yang ngomong, bahkan Kabar Eskrim ngomong. Kalau sampai nggak P21, Kabar Eskrim akan penjarain seumur hidup. Dia naikin lagi, dia masukin lagi, dia masukin lagi. Ini pemimpin kedua tertinggi di kepolisian. Kabar Eskrim Agus Andrianto bicara seperti itu, ya berarti Bapak Agus ini Kabar Eskrim sudah sangat yakin, beliau yakin bahwa Hendy Surya ini penjahat, teman-teman. Ngerti ya maksud saya? Jadi kalau beliau yakin Hendy Surya ini penjahat, lah kok ini anak buahnya Kabar Eskrim bisa malah berpikir bahwa benar ada nama baik yang dicemarkan? Ini kan lucu. Berarti, teman-teman, Mabes Polri ini masih sarang mafia, teman-teman. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini bukti valid, teman-teman. Bagaimana seorang penjahat kelas kakap mampu dengan uang menjadikan polisi anjing-anjing mereka. Oknum polisi ini dijadikan anjing-anjing mereka. Kasih makan nurut udah kayak anjing. Apakah kita mau kepolisian seperti itu, teman-teman? Saya bingung gitu loh. Saya cuma bingung, 1000 bingungan. Kalau era sebelum Sambo, oke lah. Sebelum Sambo, banyak oknum, oke lah. Sampai polisi mau bunuh orang, oke lah. Ini era sesudah Sambo, teman-teman. Yang Kapolri bilang, tegas, tebas kepala, tebas kepala. Pak Kapolri kalau tebas kepala ini sekalian aja ditebas, teman-teman, ya. Yaitu siapa? Direktur Tahti tebas, teman-teman. Pak Kapolri, Direktur Tahti copot aja. Kedua, copot Direktur Tipi Cyber, Pak Kapolri. Ya, karena Direktur Tipi Cyber ini LP kayak begini, LP sampah kok diproses. Ya, kok diterima? Yang ketiga, Direktur Tipi Texas ini saya pertanyakan. Bagaimana posisi orang dalam tahanan, Anda bisa keluarkan dengan bond dari penyidik? Saya sangat kecewa. Saya sangat kecewa. Dan jangan dipikir bahwa sebagai pengacara, ya, saya akan diam saja. Tidak. Anda jalankan ini laporan polisi, saya akan jalankan gugatan terhadap kalian. Saya akan hajar kalian dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Jangan main-main.
Ya, kalau Kapolri tidak mau bertindak, tidak bisa bertindak tegas, tidak bisa memotong kepala-kepala tersebut. Kalau saya Alvin Lim harus bertindak, saya akan gugat. Saya akan broadcast sekalian tiap kali. Ayo. Saya nggak takut. Saya tidak takut melawan oknum kepolisian. 1 detik pun saya tidak takut. Sedikit pun saya tidak gentar. Kalian sadarkah, Polri, bahwa yang kalian perbuat itu merusak masyarakat, menyengsarakan masyarakat? Saya udah bilang sama Bapak Kapolri, ya kan? Saya udah bilang sama Bapak Kapolri, kalau Bapak Kapolri mau saya dipenjara, tinggal ngomong, Alvin, saya nggak mau kamu banyak bicara, udah saya penjara. Bapak tinggal bilang ke saya datang, silakan penjarakan saya, Bapak. Silakan, saya nggak takut kok. Saya udah pernah masuk penjara, Pak Kapolri. Saya nggak takut kalau mau dipenjarakan lagi. Nggak apa-apa. Demi masyarakat saya rela dan ikhlas. Tetapi kayak begini kan, yang malu itu Bapak Kapolri loh. Bapak Kapolri itu malu loh, kasihan loh saya lihat. Bapak Kabareskrim apakah nggak malu? Masa anak buah Bapak udah jelas-jelas Bapak nuding Hendy Surya sebagai penjahat dan berjanji beriktikar akan menjebloskan, ya kan? Dan saya membantu Bapak dengan membuat laporan polisi kedua sehingga bisa ditahan. Kok sekarang anak buah Bapak melaporkan saya, dibilang saya mencemarkan nama baik Hendy Surya? Itu kan lucu, Pak. Lucu. Dagelan ini. Sorry, Pak. Sorry, Pak. Bapak polisi. Sorry, Pak Kapolri. Kalian akan makin dilecehkan oleh masyarakat kalau kayak begini. Lucu. Emangnya kalian pikir dengan Alvin Lim masuk penjara, terus Alvin Lim jadi penjahat? Tidak. Saya berani jamin justru kalau saya masuk penjara gara-gara hal yang kayak begini, masyarakat bisa melihat bahwa kepolisian yang selama ini mereka banggakan nggak lebih dari sampah. Nggak lebih dari sampah. Saya jujur aja sangat sedih ngelihatnya. Ya, beberapa hari terakhir saya sudah stop menyudutkan kepolisian karena saya dengar pidato dari Bapak Kapolri. Bapak Kapolri bilang, saya akan memperbaiki, silakan masyarakat kritik. Yang menjadi kritik terbesar Polri menjadi sahabat saya. Terus Bapak juga bilang, saya akan selesaikan investasi bodong. Sampai sekarang Bapak Kapolri, investasi bodong yang mandek di TV Texas juga masih banyak, teman-teman. Ya, di TV Texas itu masih banyak sekali kasus-kasus yang nggak dijalanin. Net 89 itu nggak jalan, mandek. Robot Net 89 nggak jalan, mandek. Bapak Wisnu kemana yang terhormat? Hendy Surya kali kamu tangkap karena saya teriak-teriak. Bagaimana dengan Net 89? Coba bagaimana, Pak? Bukan hanya Net 89, Pak. Mahkota di TV Texas juga mandek. Kresna Live, Kresna Sekuritas di TV Texas mandek. Dan kalau boleh saya bilang sekarang, di Kresna Live, ya kan, saya ada pengakuan, Pak. Dari orang-orangnya Kresna Live. Ya, bahwa mereka kasih setoran ke TV Texas setiap bulan. Kasih setoran. Terserah kalian mau mengakui atau tidak mau mengakui. Saya bantu kalian jerat Hendy Surya. Sebagai balasannya, Hendy Surya kalian lepasin dari tahanan untuk tusuk saya. Ini busuk-busuk semua kalian. Busuk-busuk semua ini. Busuk-busuk semua ini. Kurniadi
ya, sama Michael Stephen itu sudah bertahun-tahun jadi tersangka di TV Texas. Tapi tidak pernah ditahan. Bapak Dir TV Texas yang terhormat Wisnu, beranikah kamu tahan? Kalau memang kamu tidak terima suap dari Kurniadi, segera tahan. Karena kenapa? Saya sudah sering ketemu sama Kurniadi. Dan pengakuan dari mereka, kalian terima. Kalian terima uang dari mereka. Jangan main-main sama saya. Jaringan ini bukan hanya jaringan Sambo. Sambo dibersihkan, jenderal-jenderal yang busuk masih banyak. Jenderal-jenderal busuk masih banyak. Dan ini ada apa dengan TV cyber ini di sini? Ini direktur TV cyber perlu ini diperiksa. Bagaimana bisa memunculkan rekomendasi seperti itu? Sudah tahu mana penjahat, mana lawyer kok diperbolehkan melapor. Kan lucu seperti itu. Saya sangat kecewa. Saya minta Bapak Kapolri segera copot. Anda harus tegas Bapak Kapolri. Tolonglah. Saya tidak mau. Saya bukan saya bukan pembuat onar, saya tidak mau membuat onar. Dan saya bukan pengkhianat yang mau menggulingkan pemerintah. Enggak. Silakan Anda jadi Kapolri. Saya nggak berminat jadi Kapolri. Saya kasih tahu Bapak Kapolri nih, ya, yang busuk-busuk di tim Anda. Tinggal berani nggak Anda copot. Jangan karena udah ada bintang, terus Anda nggak berani. Walaupun dia punya bintang, tapi kalau bejat, langsung segera copot. Cabut. Jadilah Kapolri yang berwibawa. Jadilah Kapolri yang bisa dibanggakan, Bapak. Bagaimana ini? Tahanan dan penjahat, masa bisa keluar tahanan bawa handphone, lalu bisa ngelaporin advokatnya balik? Mau bukti apa lagi, Bapak Kapolri? Mau bukti apa lagi yang lebih kuat, yang lebih hebat? Bukti sudah di depan mata, Bapak. Bukti sudah di depan mata ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penjahat-penjahat kelas kakap itu mampu menyogok, menyuap oknum kepolisian. Namun sekarang ini bukan cuma jadi dugaan Bapak Kapolri, tapi ini sudah ada bukti. Buktinya seorang tahanan bisa keluar dari tahanan dan buat laporan polisi. Dan buat laporan polisi terhadap advokat yang melaporkannya. Itu mau kurang apa lagi? Bapak Kapolri, ini Henry Suryani lagi mau ngencingin Anda. Mau menunjukkan kepada Indonesia bagaimana uang adalah panglima. Ini yang sedang dilakukan oleh saudara Henry Surya. Bagaimana dia bisa membuktikan kehebatan dia dalam posisi sebagai tersangka dan posisi dalam tahanan di penjara paling ketat di Indonesia, yaitu Mabes Polri. Tahanan Mabes Polri bisa keluar di siang bolong, bawa handphone, ya, dan melaporkan kembali advokat dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Kalau ini dibiarkan, ya kan? Kalau ini dibiarkan, siapa yang mau percaya kepada hukum di Indonesia? Ini orang sedang mengencingin Anda, Bapak Kapolri, Bapak Kabar Eskrim. Ini orang sedang mengencingin Anda. Anda boleh berhati baik, Bapak Kapolri. Saya tahu Anda Kristen sama kayak saya. Di mana kita harus kasihan, kita harus welas asih, kita baik terhadap orang. Tetapi kita nggak bisa baik terhadap penjahat, Bapak Kapolri. Nggak bisa. Walaupun itu jenderal berbintang sahabat Anda, tapi kalau dia melawan hukum sebagai polisi bukan membela masyarakat, tetapi yang dilakukan adalah melindungi penjahat dan menerima suap dari penjahat, maka orang tersebut sudah bukan polisi, Pak. Itu sudah penjahat. Hanya jubahnya saja dia pakai jubah polisi. Apakah hal yang kayak begini tuh sulit untuk dicerna oleh mata atau bagaimana sih? Saya bingung gitu loh. Ya, intimidasi demi intimidasi sudah saya alami, Pak. Ya, selama ini saya nggak teriak-teriak apa segala macam. Saya nggak takut kok. Saya diintimidasi nggak takut. Bukan cuma saya, saudara-saudara sekalian. Bukan cuma saya yang diintimidasi. Ya. Tapi istri saya juga. Istri saya ini bukan tersangka dan nggak pernah ikut-ikut urusan. Tapi ini buktinya, teman-teman. Paspornya dicekal oleh imigrasi. Padahal selama ini posisinya juga cuma sebagai saksi. Saksi. Dicekal oleh imigrasi. Apakah begini cara-cara pemerintah? Kalian bilang hukum, taat hukum. Saya advokat taat hukum, kriminalisasi. Terancam penjara 4 tahun 6 bulan. Ya, para penjahat nggak berhasil penjarain saya. Karena kita masih nunggu. Pending. Pengadilan tinggi dan kasasi. Akhirnya apa? Dibikinlah nih laporan polisi seperti ini. Agar supaya Alvin buru-buru masuk penjara. Dan agar supaya apa? Ya, YouTube-nya Quotient itu bisa ditutup. Ya, YouTube dari Elky Lova bisa ditutup. Itu cara-cara apa? Nggak berhasil mengintimidasi saya, istri saya diintimidasi. Dicekal, nggak boleh pergi, nggak boleh keluar negeri. Ini negara apa sih? Saya bingung. Makanya walaupun saya bukan Muslim, saya mengquote kata-kata dari Habib Rizik. Kenapa? Karena yang dia ngomong tuh benar. Negara Indonesia ini negara kebohongan. Negara munafik. Negara kebohongan, negara munafik ini kalau saya lihat. Kata-kata lain dari Pak Habib Rizik saya nggak tahu dan saya nggak pusingin. Ya, saya nggak perhatiin beliau. Saya nggak tahu dia yang lain selain dari itu ngomong apa. Tapi yang saya lihat di koran, banyak di koran kan dia teriak tuh. Ya kan, Indonesia adalah negara darurat kebohongan. Dan ini jujur, ya walaupun saya Kristen, dan saya bukan pendukung Habib Rizik. Ya, camkan. Saya bukan Muslim, saya bukan pendukung Habib Rizik. Tapi secara objektif, saya harus setuju dengan pendapat dia bahwa Indonesia adalah negara penuh kebohongan dan munafik. Munafik. Jenderal bintang 4, jenderal bintang 3. Kerjanya apa? Gratifikasi. Menindas masyarakat. Apa itu? Mau apa sih kalian? Saya heran. Kepolisian itu sudah sangat jauh dari melayani, melindungi, mengayomi. Pelayanan apa ini kalau orang ini sampai dicekal dari imigrasi? Saya bacakan nih suratnya. Ya.
menindaklanjuti surat Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan nomor B6023/6/2022 Reskrim Jaksel tanggal 20 Juni tentang pencegahan perkara pidana, ya kan, yang disampaikan penarikan sementara paspor RI atas nama saudari. Ini yang ngirimin surat ke imigrasi adalah Kapolres Jakarta Selatan. Ya, di bulan Juni ini dikiriminnya. Dan Kapolres Jakarta Selatan itu siapa? Siapa Kapolresnya? Budi Herdi. Yang juga terkena dan terseret kasusnya Ferdy Sambo. Jadi kalau saya dilaporin sama AKBP Pujiarto, istri saya dikerjain sama Budi Herdi, yang dimana keseluruhannya adalah apa? Tukang rekayasa. Tukang rekayasa kasus itu mereka. Pak Kapolri, kami ini masyarakatmu. Tugas Anda melindungi, mengayomi, dan melayani. Saya nggak melihat itu, Bapak Kapolri. Saya belum melihat itu pelayanannya, nggak ngelihat. Perlindungannya nggak melihat. Bagaimana dilindungi kalau istri saya diintimidasi? Bagaimana dilindungi kalau penjahat bisa keluar tahanan? Tolong ini diusut tuntas, Bapak Kapolri. Saya masih punya kepercayaan kepada pemerintah. Tapi ini saya kayak berpegang ya di seutas benang yang sangat tipis. Yang kapan aja bisa putus. Itu yang masyarakat Indonesia sedang alami saat ini, Bapak Kapolri. Mereka itu berpegangan di sebuah benang yang sangat tipis. Jadi mereka ini hampir kepercayaan, hilang kepercayaan hampir terhadap kepolisian. Karena banyak sekali oknum, Bapak Kapolri. Ini oknum yang tadi kita lihat aja berjamaah. Bisa sampai Hendy Surya bikin laporan tuh berjamaah. Bapak Kapolri, saya aja mau laporin, ya ada yang jelek-jelekin saya di website, ya di internet, di YouTube, Bapak Kapolri. Saya ke SPKT. Pertanyaan pertama adalah oleh mereka, ini yang Bapak laporin, Bapak public figure bukan? Dia public figure pejabat negara bukan? Pertanyaan saya, apakah Hendy Surya sudah termasuk pejabat negara atau public figure? Mudah sekali dia bisa bikin laporan polisi. Terus kedua, ya, threshold untuk bikin laporan polisi itu minimum kerugian 25 miliar. Apakah ada kerugian 25 miliar dalam YouTube ini? Ini berapa banyak aturan yang bisa berhasil dipecahkan oleh Hendy Surya untuk dia bisa membuat laporan polisi, teman-teman. Bapak Kapolri lebih paham lah, kan kalian yang bikin aturan itu. Ya, Bapak Kapolri pula toh yang menyetujui aturan tidak ada handphone. Bagaimana dia bisa membuka YouTube di dalam penjara? Bagaimana dia bisa keluar penjara dan laporin orang? Kok lucu sekali sih sekarang ini Kapolri? Laporan polisi kedua saya aja belum dibenahi. Yang laporan inti finance saja tuh belum dibenahi. Penjahatnya aja belum diperiksa lagi. Nah sekarang advokatnya saya yang mau diproses hukum tuh bagaimana? Apakah perlu rakyat ini semua pada demo dan melakukan revolusi? Masa harus terjadi seperti itu sih Bapak Kapolri? Tidak bisakah Bapak sebagai pemimpin kepolisian yang bijak berlaku tegas? Potong itu. Dirtipid Cyber potong, keluarin. Dirtipid Exos potong, keluarin. Direktur Tahti potong, keluarin.
Dan bukan cuma mereka doang. Dua posisi di bawahnya potong sekalian. Jadi Tipit Cyber jangan cuma direkturnya doang. Kasubditnya sekalian dicopot Rizky itu. Sama kanitnya. Karena kenapa? Mereka juga menyetujui. Termasuk direkturnya itu. Tipit Exus sekalian aja kanitnya copot. Sama kasubditnya kalau memang kayak begitu. Termasuk direktur tahti dan kasubditnya. Kan Bapak sendiri yang menitahkan. Kalau ada pelanggaran, 2 di atas akan dicopot. Cobalah Pak Kapolri, sekali dalam hidup Bapak, laksanakan apa yang Anda katakan. Laksanakan janji Anda. Jangan Anda kayak politisi yang asal bikin janji tapi nggak ditepati, Pak Kapolri. Anda ini jenderal. Belum lama minggu lalu saya di wawancara, ditanyakan oleh Bapak Ahmad Dhani. Ahmad Dhani tanya sama saya, politisi-politisi mereka mau supaya Bapak masih tetap sebagai Kapolri. Saya bilang, ya daripada diganti yang lain, kita nggak tahu yang lain bisa lebih baik atau tidak. Ya kan, saya bilang, digantikan saja. Jangan digantikan, udah tetap Bapak Kapolri, nggak apa-apa Listio Sigit. Kita berikan kepercayaan, kesempatan. Kita berikan. Saya dukung. Tapi kalau saya melihat kayak begini, ya mohon maaf, mungkin lebih baik Bapak Kabar Eskrim biar yang naik pangkat dulu aja sebagai Bapak Kapolri. Karena beliau saya lihat bisa lebih tegas. Bisa lebih tegas. Terhadap yang di Suriah dia bisa bilang, keluar, tangkap lagi, tahan lagi. Itu jujur, saya senang ketegasan dalam hal itu. Bapak Kapolri saat ini Andalah Kapolrinya, bukan Pak Kabar Eskrim. Ayolah. Di mana kepemimpinan Anda? Jadilah seorang laki-laki, Bapak Kapolri. Laki-laki itu tegas. Laki-laki itu berani ambil keputusan. Laki-laki itu membela yang lemah, Bapak Kapolri. Bela lah. Yang benar dibela, yang salah jangan dibela, Bapak Kapolri. Anda pintar kok, saya yakin Anda tahu. Masa tahanan bisa keluar tahanan sih? Aduh. Terus apa gunanya tahanan kalau gitu Bapak Kapolri? Video saya ini saya bikin bukan untuk pembelaan saya, teman-teman ya. Jadi saya mohon masyarakat untuk paham. Alvin Lim tidak takut di penjara. Digembar-gemborin saya pergi ke luar negeri. Ya saya ada urusan di luar negeri. Saya punya duit. Masa saya nggak boleh ke luar negeri? Ya kan dibilang saya kabur, difitnah segala macam. Saya bilang sama teman-teman, ya saya bilang sama teman-teman bahwa saya tidak takut di penjara. Saya nggak takut. Saya nggak akan kabur. Tapi ya memang kalau saya ada urusan di luar negeri, kenapa? Makam papa saya ada di luar negeri, ada di Singapura, makam. Kalau saya mau ke Singapura ziarah, apa nggak boleh? Mama saya meninggal, belum lama, saya ada urusan di Singapura dengan lawyer di sana. Untuk mengurus apa? Estate claimnya, ya. Tentu saya ada urusan. Saya ada lawyer juga di Singapura. Jadi banyak hal yang harus saya lakukan. Atau kadang saya sekalian pergi berlibur. Ya. Dan saya beritahukan masalah ini bukan untuk pembelaan. Sorry ya teman-teman, saya bukannya sombong. Laporan polisi dari Henry Suryani bagi saya kecil. AKBP Pujiarto juga laporan gak jalan. Kecil bagi saya. Gak akan jalan. Laporan di Suryani gak akan jalan.
Bukan itu yang saya takutkan, teman-teman. Bukan. Yang saya takutkan adalah kalau saya aja sebagai lawyer yang paling vokal, paling berani, bisa dilakukan hal seperti itu oleh penjahat. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak seberuntung saya, yang duitnya nggak sebanyak saya, yang nggak punya resource kayak saya, nggak punya media kayak saya, nggak bakal bisa mereka bertahan. Dan mereka akan menjadi korban dari oknum-oknum Polri. Ini yang saya nggak mau. Saya tuh sangat cinta sama Polri. Saya nggak mau Polri itu sampai ditiadakan tuh saya nggak mau. Negara ini butuh kalian, butuh polisi. Tapi mereka butuh polisi yang baik. Mereka butuh polisi yang baik. Mereka bukannya butuh anjing-anjing dari penjahat yang mampu membayar. Bukan. Jadi jangan sampai polisi itu direndahkan sehingga pemikiran masyarakat adalah polisi itu adalah apa? Kasarnya ngomong, tukang pukulnya penjahat, pelindungnya penjahat. Jangan. Saya teriak-teriak setiap kali agar supaya hal itu tidak terjadi. Saya kumpulkan narasumber kemarin, ya, yang di penjaringan itu juga kan informasi dari narasumber saya, sampai ditangkap tuh AKP Fajar, anak buahnya Ferdi Sambo juga. Jadi setiap oknum-oknum brengsek itu kami sudah berusaha informasikan, jangan dikasih toleransi, udah langsung PTDA. Jangan cuma omongnya aja gitu loh Bapak Kapolri, tolonglah. Anda saat ini, Bapak Kapolri punya bintang 4. Anda punya kekuatan. Ketika Anda meninggal nanti, Tuhan itu akan nanya sama Anda. Apa yang Anda perbuat terhadap bangsaku, terhadap rakyatku. Kami ini rakyat Bapak. Kami ini rakyat Bapak. Kalau Bapak nggak melindungi, melayani, dan mengayomi kami, lalu kepada siapa kami harus berharap? Saya berbicara keras karena kenapa Bapak Kapolri? Saya berbicara pelan juga nggak didengar. Berkali-kali saya bicara nggak didengar Bapak. Malah Bapak Kabar Eskrim yang sering membalas saya dan bilang kalau memang ada anggotanya nggak benar kasih tahu. Pemimpin Kapolri ini Bapak atau Bapak Kabar Eskrim? Jadi saya kan jadi bingung Pak. Rakyat ini saat ini Pak sangat membutuhkan Bapak. Tolonglah Pak. Rakyat Indonesia butuh Listio Sigit. Harap Bapak Listio Sigit bisa bangkit. Segera dengan tegas, potong itu kepala-kepala yang busuk, Pak. Segera, Pak. Di Mabes Tipitexus ini masih banyak kasus yang nggak jalan, Pak. Ya. Kasus Sinarmas juga di Tipidum, Pak. Di Tipitexus dulu kita bicara Pak, yang nggak jalan. Kresna itu nggak pernah ditangkap, nggak pernah ditahan sampai saat ini Pak. Udah tersangka Pak. Ya Kresna Life, Kresna Sekuritas di situ. Terus yang kedua Pak, ya selain Kresna Pak, Mahkota juga Pak. Ya Pak Ali Nurdin juga udah bilang sama saya berkali-kali, beliau pun juga sudah frustasi Pak. Ya nggak jalan itu. Mahkota di Tipitexus. Net 89 juga nggak jalan. Padahal dari tahun lalu itu sudah keluar SPDP, Pak. Sudah dinaikin sidik. Tetapi laporan kami diputar-putar doang, Pak. Apakah ada intervensi dari Pak Bambang Sud, Pak, di situ? Mengingat kedekatan mereka, Pak. Tolong, Pak, ini diusut, Pak. Juga di Tipidum, Pak. Di Tipidum ada laporan terhadap Sinarmas.
Di mana dalam kasus Sinarmas itu jelas-jelas akta lahirnya palsu, Pak. Ya, jangan sampai ada permainan dengan Dirtipidum. Malah informasinya yang saya dengar, Sinarmas itu bawa orang yang namanya Stanley, saya nggak kenal Stanley siapa, ya ketemu Fedy Sambo dan minta sama Bapak untuk supaya dihentikan. Nggak bisa seperti itu, Pak. Kalau memang orang salah, ya salah, Pak. Saya minta Bapak Listio Sigit bisa stand up straight, Pak. Jadilah lelaki. Tegas, Pak. Para direktur-direktur yang nggak sanggup, Dirtipidum yang nggak sanggup, Dirtipid Exos yang nggak sanggup, Dirtipid Cyber yang nggak sanggup, Pak. Potong aja, Pak. Jangan dijadikan kasus ini menjadi alat penjahat untuk melawan advokat, Pak. Bapak itu harus tegas, Pak. Harus bijaksana. Kapan saja Bapak mau saya dipenjara, Bapak tinggal bicara. Kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak mau apain saya terserah. Saya rela. Yang penting, Pak, Bapak berubah, Pak. Yang penting Bapak Kapolri berubah menjadi tegas, menjadi seorang lelaki yang jantan. Bapak mau pukul saya, Bapak mau penjarakan saya rela, Pak. Bantu negara ini, Pak. Hanya Bapak yang punya powernya, Pak. Alvin Lim nggak punya. Saya ini cuma advokat, Pak. Saya nggak bisa nangkap penjahat, Pak. Saya nggak bisa menyidik penjahat, Pak. Saya nggak bisa menahan penjahat, Pak. Saya nggak bisa menyita aset kejahatan penjahat, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Karena secara undang-undang, Pak, saya nggak dikasih otoritas itu. Tapi Bapak dikasih. Makanya itulah, Pak. Makanya itulah kenapa Alvin Lim teriak-teriak terus ke Listio Sigit. Bukan karena saya benci, Pak. Saya nggak mungkin benci sama Bapak. Karena kenal pun saya tidak. Saya sama sekali nggak kenal sama Bapak Listio. Tetapi karena jabatan Anda sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang terhormat, disitulah makanya saya teriakkan, Pak. Dan kefrustasian saya ini adalah suara hati dari masyarakat, Pak. Saya nggak takut, Pak, saya dilaporin di TE oleh di Surya. Nggak takut, sama sekali nggak takut, Pak. Tetapi ketika seorang penjahat bisa melaporkan saya di dalam tahanan, ya tentang YouTube yang harus diakses pakai handphone, disinilah menunjukkan, Pak, menunjukkan bahwa bagaimana seorang penjahat bisa dengan mudah melecehkan kepolisian yang saya hormati. Dan di situ hati saya sedih, Pak. Saya nggak tahu kenapa Bapak Kapolri yang punya bintang 4 di kepolisian, apakah Bapak nggak cinta sama Polri, Pak? Rumah Polri yang indah ini sekarang ini diberakin loh, Pak, dikencingin loh sama penjahat, Pak. Konsorsium 303, AKP Fajar yang baru ditangkap, menerima suap 100 juta. Itu menunjukkan bukti bahwa oknum-oknum polisi itu terima suap semua, Pak. Banyak yang terima suap, Pak, oknum-oknum tersebut, Pak. Mereka ini sedang mengotori rumah Anda, Pak. Sedang mengotori institusi kepolisian. Kalau Bapak benar-benar cinta sama institusi Polri, benahi, Pak. Hanya Anda yang sanggup. Alvin Lim enggak. Karena saya bukan Kapolri, Pak. Kalau saya Kapolri, Pak, gak usah disuruh, Pak. Saya pecat-pecatin itu, Pak. Saya pecat-pecatin, saya tangkap-tangkapin kalau perlu. Supaya jadi efek jerah, Pak. Tapi bukan saya, Pak Kapolrinya. Bukan Alvin Lim, tapi Listio Sigit. Listio Sigit Prabowo. Andalah Kapolri yang sah di Indonesia. Saya mau Bapak pegang pucuk pimpinan itu, Pak. Janganlah, Pak, terjadi yang kayak begini, Pak.
Ya, Henry Surya udah jelas-jelas penjahat. Gemplang 36 triliun. Laporin advokat. Di dalam posisi tahanan. Bisa keluar penjara. Bisa bawa handphone. Bisa tahu YouTube, Pak. Hebat, Pak, itu. Ya, dan berapa banyak persyaratan formil yang dia pecahkan, Pak. Saya nggak rela, Pak. Jujur, saya nggak rela. Saya nggak rela Indonesia dibuat seperti ini. Saya nggak rela kepolisian dibikin seperti ini. Saya bukan polisi. Tapi saya cinta pada institusi polisi. Saya cinta pada institusi Polri. Tapi saya sangat benci pada oknumnya, Pak. Karena oknum Polri itu sangat kejam, Pak. Sangat kejam. Di depan mata saya sendiri saya lihat nembak orang yang benar ditembak. Sewenang-wenang. Bagaimana menganiaya masyarakat, Pak. Malakin, Pak, minta gratifikasi, Pak. Itu oknum seperti itu. Makanya saya benci sama oknum, Pak. Saya minta tolong Bapak Kapolri, jadilah laki jantan, Pak. Jadilah Kapolri yang benar. Jangan takut sama penjahat, tebas saja, Pak. Namun kalau Bapak merasa tidak sanggup menindak oknum yang adalah mungkin teman sendiri, Pak, mohon, Pak, dengan hormat, mundur, Pak, dari jabatan Bapak. Kalau memang Bapak nggak sanggup, Pak, dengan tanggung jawab ini, tolong mundur, Pak. Biarkan Bapak Kabareskrim yang menjadi Kapolri. Kita butuh orang yang tegas, Pak, untuk menuntaskan Indonesia, Pak. Untuk memperbaiki Indonesia, Pak. Dan nggak bisa tebang pilih hanya sebagian kroni-kroninya Ferdy Sambo, Pak. Semua yang sudah busuk itu harus di-cut, Pak. Supaya nggak jadi kanker dan merembet ke yang lain, Pak. This is the moment, Pak. Tuhan berikan kesempatan ini, Pak. Agar kepolisian RI bisa berubah. Ini adalah blessing, Pak, dari Tuhan, Pak. Kesempatan untuk Bapak menunjukkan, inilah Listio Sigit Prabowo. Yang berani menindak, yang berani menindas oknum Polri, oknum, Pak, yang Bapak tindas, Pak. Saya mau lihat itu, Pak. Saya mau lihat, Pak, itu, Pak. Walaupun saya di dalam penjara, Pak, saya melihat hal itu, Pak, saya akan senang, Pak. Karena kesenangan itu bukan di mana saya berada, Pak. Tapi hati saya, Pak, di situ, Pak. Saya melihat masyarakat tenang, polisi menjadi teladan membasmi penjahat. Alvin Lim akan senang, Pak, walaupun saya di penjara. Saya nggak komplain, Pak, saya nggak protes. Divonis 4 tahun 6 bulan, bodoh amat. Yang rugi bukan saya kok. Yang rugi masyarakat kalau saya di penjara. Yang rugi pemerintah. Karena kenapa? Yang terjadi sama Indonesia, kalianlah yang akan mengalami lebih buruk, lebih brengsek. Saya kapan aja mau nikmatin masa tua saya, nanti saya udah banyak duit, Pak. Saya di luar negeri, di Amerika juga ada rumah, ada duit juga. Di Singapura juga ada duit, banyak, Pak. Saya nggak pusing, Pak. Tapi ya karena kecintaan saya kepada Indonesia, saya mau Indonesia ini berubah, Pak. Bisa sejahtera, bisa maju. Dan fondasi awalnya tidak lain dan tidak lebih adalah penegakan hukum yang pasti, Pak. Yang adil, Pak. Dan penegakan hukum itu selalu dimulai oleh pihak kepolisian. Karena polisilah yang pertama kali menyidik, Pak. Jadi untuk menjadi benar di Indonesia saat ini, Pak, dimulai dari Anda, Pak. Pak Listio Sigit, Anda bisa jadi pionir yang bisa dihormati orang dalam buku sejarah. Jika Anda tidak lakukan, Pak, maka Anda akan dikenang sebaliknya, Pak, di dalam buku sejarah. Saya mohon Bapak sebagai seorang masyarakat, Pak, perhatikan masyarakat Anda, Pak. Kasihan banyak masyarakat yang tertindas, Pak. Saya nggak takut, Pak, dilaporin polisi. Henry Surya,
Cuma nambah satu lagi, kecil bagi saya, Pak. Kecil, Pak. Tapi bukan laporan polisinya, Pak. Bagaimana dia bisa melaporkan di dalam penjara, itulah dia ingin menunjukkan betapa bobroknya institusi Polri. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Henry Surya, Pak. Dan itu saya tidak rela, Pak. Itu saya tidak rela, Pak. Sampai mati juga saya akan perjuangkan, Pak. Oke, saya rasa sekian video saya. Saya mohon maaf jika kata-kata saya menyinggung pihak-pihak tertentu. Tujuan saya hanya ingin agar supaya pemerintah, ya terutama kepolisian, untuk berjalan sebagaimana mestinya. Saya frustasi, saya bingung. Saya udah nggak ngerti apa lagi yang harus saya lakukan. Saya teriak-teriak udah, saya buat viral udah. Saya jujur sudah bingung, ini bagaimana ini? Yang saya heran, kenapa kok cuma saya gitu loh yang peduli teriak-teriak? Advokat itu ada puluhan ribu, ada ribuan. Saya haraplah suatu saat jangan cuma saya atau Kamarudin atau dia lupa. Ratusan ribuan advokat. Ayo kita teriak. Demi masyarakat, Pak. Saya minta rekan-rekan masyarakat yang lain agar bisa muncul pahlawan-pahlawan. Untuk apa? Menyuarakan ini inspirasi rakyat. Kasihan ini oknum-oknum banyak. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih. Salam cerdas hukum.